kita betul-betul dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini penuh pilihan, betul ya? Kita bangun pagi, kita harus memilih ini dan itu dan lain sebagainya. Terkadang pilihan kita benar, tapi terkadang pilihan kita juga salah. Terkadang kita pikirkan pilihan kita sudah benar, sudah matang semua perhitungan, tapi kenyataannya nggak begitu, Bapak Ibu ya. Kemarin saya pulang dari Jakarta karena Yoel harus pindah pekerjaan dan harus menetap di bulan Oktober. Saya harus bawa motor, Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau jalannya tahu semuanya enak ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nggak tahu, saya harus lihat peta, betul ya. Harus lihat peta. Saya buka GPS, saya buka Google Map. Saya tahu bahwa Google Map bisa menunjukkan arah yang pada waktu itu. Dan saya lihat, oh ini ada alternatif ini itu, perjalanannya berapa lama. Saya harus stop pause. Oke. Ya, jadi saya buka Google Map-nya dan saya melihat oh ini ya jalan yang terpendek itu lewat Jonggol Bapak Ibu ya, karena nggak kalau kalau mobil sih gampang gitu ya, lewat tol udah set gitu. Kalau motor saya nggak tahu jalannya kemana. Oleh karena itu Google Map ya, lewat Jonggol dan lain sebagainya. Saya udah tahu rutenya. Ya ini keluar dari sini. Nah ternyata Bapak Ibu tidak semudah melihat peta, tidak semudah kita jalankan. Begitu keluar, iya jalannya bener tuh gitu ya. Terus ya udah saya percayakan aja ke Google Map. Terus, kok suruh belok gitu? Suruh belok, ya saya ikutin lah, ya saya ikutin. Ternyata ke dalam gang Bapak Ibu, ke dalam gang. Saya rasa nggak mungkin. Tapi Google Map ini udah nol terus belok kiri. Saya pikir udah betul-betul buntu ya, ditulis di situ buntu. Mungkin ada banyak yang salah juga gitu ya. Wah saya nggak mungkin deh. Udah saya berketetapan untuk jalan raya. Pokoknya kalau jalan-jalan kecil harus dipertanyakan aja gitu ya. Keluar dari situ saya lihat Google Map lagi. Google Map-nya udah benar gitu ya. Ternyata nggak semudah itu Bapak Ibu ya. Kita pikir jalan kita ini hanya dua hidup ini ya. Kata firman Tuhan, mati adalah keuntungan. Kalau hidup adalah Kristus. Ujung-ujungnya manusia apa Bapak Ibu? Mati. Tapi jangan lupa kematian kita adalah keuntungan. Itu aja. Ya. Kita tahu bahwa perjalanan saya akan ke Bandung. Saya selalu berketetapan hati ya. Gak mungkin lah saya nanti ke ujung kulon atau kemana gitu ya. Pokoknya ada petunjuk arah dan lain sebagainya. Perjalanan hidup kita udah tahu bakal kemana ya Bapak Ibu ya. Seperti peta tadi, saya arahkan ke Jalan Tosca. Saya mau pulang ke Bandung. Petanya udah betul, udah benar gitu ya. Tapi perjalanan hidup kita ini nggak semudah apa yang kita bayangkan petanya. Jonggol aja saya nggak tahu, maksudnya saya belum pernah sekali dulu banget gitu jalannya rusak banget. Sekarang udah berubah banget gitu ya, seperti itu. Ya, terus ada kalanya saya rasanya enggak lah, kalau perasaan saya kayaknya bukan jalan ini deh, ada jalan lain deh, gitu ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita diarahkan oleh kebenaran bukan perasaan seperti tadi ya. Kalau kita udah tahu petanya, ayo kita jalankan. Ya, peta kita adalah Alkitab firman Tuhan. Gak kebetulan dari semangat baru itu kita temukan hari ini, bulan ini itu tentang arah ya. Arah kita, arah tujuan hidup kita mau kemana itu selalu adalah firman Tuhan yang menunjukkan semuanya ya. Dan saya pikir semua gereja hari ini akan berkata tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena tanggal 30 Oktober itu adalah hari reformasi ya, tentang kekristenan. Bagaimana Martin Luther itu kembali back to Bible, kembali kepada Alkitab. Alkitab sudah diselewengkan, Alkitab sudah
nggak karuan lagi, dan Martin Luther berketetapan untuk balik lagi kepada firman Tuhan. Nah, hari ini arah kita harus kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, bukan kepada perasaan. Ya, saya bersyukur sama Tuhan sampai ya di Bandung, walaupun dari setengah 9 sampai jam setengah 4, ya nggak tahu berapa jam lah itu ya. Ya, banyak kejadiannya wah di Cario yang mau ke Cianjur itu, saya mau isi bensin, udah udara panas, waduh itu antriannya panjang. Saya nggak tahu antrian pertama atau antrian pertalite ya gitu ya, itu udah nggak jelas. Saya pikir udahlah masih 2 strip. Ternyata Bapak Ibu di dalam perjalanan begitu itu saya ngelewatin hutan, banyak hutan gitu ya, bukan perkampungan. Waduh, di situ udah was-was banget. Kalau digas bensinnya habis, jadi saya lambat tapi deg-degan terus, udah betul-betul deg-degan ya. Itunya saya cari di Google, saya berhenti dulu di Google SPBU yang terdekat. Ternyata diarahkan ke jalan-jalan kecil. Wah, saya udah belajar ya. Nggak mungkin lah kalau diarahkan ke jalan kecil, saya lebih berbahaya lagi ya. Saya udah nggak tahu lagi gitu ya. Nah, ternyata udah saya berketetapan kalau tidak ada SPBU ya, saya paling cari yang 2 tak gitu ya, yang cari yang di pinggiran. Saya nggak jelas juga yang di pinggiran itu pertalite ya, harganya pasti juga mahal. Nah, dengan iman saya pikir udahlah Tuhan sertai saya, lindungi saya. Ternyata ketika saya mau memutuskan untuk beli bensin pertalite, ya udahlah, saya ketemu di depan, saya beli. Tetapi Tuhan tuh baik ya, benar-benar baik ya. Walaupun dalam keadaan yang kepepet itu, ternyata begitu saya berketetapan gitu, 10 meter itu saya nengok ke kanan, itu ada pom bensin baru, bagus, besar, nggak ngantri, nggak harus ngantri. Ya udah, saya senang banget gitu Bapak Ibu ya, saya isiin penuh aja. Isi penuh juga, tanknya terbatas Bapak Ibu, hanya 38.500, kecil banget tanknya. Gitu ya, saya isi dengan tenang, saya bisa menghadapi. Itulah lika-liku kehidupan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sudah settle dengan pemikiran kita, rencana kita, tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, seringkali kita memerlukan iman kepada Tuhan. Tidak hanya nalar dan semua strategi. Oh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat itu saya kayak perang gitu ya. Saya udah pakai topeng yang kayak gini ya, udah semua tutup, udah nggak akan kenal Bapak Ibu saya. Kalau Bapak Ibu di jalan udah nggak kenal gitu ya, kayak topeng segala macam. Semua perlengkapan saya perhitungkan, semua ini dan itu dan sebagainya. Tapi ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mengerti, dan itu memerlukan iman kepada Tuhan. Itulah ya perjalanan kehidupan kita sama seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan melihat seperti ini. Ini apa Bapak Ibu? Kompas. Kompas itu selalu mengarahkan ke utara. Kenapa sih begitu? Karena katanya Bapak Ibu, bukan katanya ya, ini ilmu pengetahuan. Dunia kita ini terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Bumi ini adalah magnet paling besar ya. Jadi Bapak Ibu ingat aja, bumi ini magnet ya, ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau magnet, kalau dia sama kutubnya, dia akan nempel. Tapi kalau berlawanan, dia akan bertolakan. Nah, itulah kenapa bisa ketemu kompas, dia akan selalu menuju ke utara. Tapi kalau jarumnya akan menyesuaikan dengan keadaan bumi ini. Jadi ini menjadi penunjuk arah. Ya, tapi selalu akan ke utara gitu, dan dari situlah patokannya ya, utara itulah patokannya sehingga kita bisa menentukan timur dan barat. Demikian juga firman Tuhan Bapak Ibu mau tahu atau tidak tahu, itulah kebenarannya. Bapak Ibu mau ikut atau tidak ikut firman Tuhan, tetap firman Tuhan itu dia akan menunjukkan sesuatu yang benar, itu aja patokannya ya. Jadi berbahagialah kalau kita mengenal firman Tuhan. Jadi kita tahu arah yang tepat. Kita mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang.
mau melakukan ini dan itu dan lain sebagainya, karena kita tahu ada firman Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Dan firman Tuhan katakan, kalau ada yang mau menambahkan satu iota, satu titik dalam tulisan Ibrani, ya, itu akan kena hukuman. Jadi artinya Bapak Ibu, mari kita hari ini kita percayakan arah hidup kita kepada firman Tuhan. Amin. Ya. Kalau saya nggak kenal firman Tuhan, ya mungkin udah nggak tahu Bapak Ibu kemana arahnya dan bagaimana bertindak, ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan baca Amsal 3 ayat 5 dan 6. Mari kita bangkit berdiri. Ini hanya 2 ayat saja Bapak Ibu, ya. Mari kalau ada yang mau hafalkan ayat ini, jauh lebih bagus. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimanakah harus kita hidup? Apakah dengan kebenaran firman Tuhan atau dengan perasaan kita? Perasaan yang berubah-ubah. Kadang kalau lagi mood bagus, lagi senang, wah luar biasa, ya. Tapi kalau lagi susah, kita pengennya mau meninggalkan Tuhan. Nah, Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini mengingatkan kepada kita. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu, kitab Amsal ini adalah termasuk dalam kategori hikmat, ya, dalam Perjanjian Lama. Kita mau belajar hikmat, itu belajarlah kepada Amsal, sehingga kita memperoleh hikmat. Nah, dituliskan untuk memberikan prinsip hidup yang bijaksana dan berkenan kepada Allah. Amsal pasal 3 yang kita baca tadi, itu adalah nasihat seorang ayah rohani kepada anaknya tentang hidup dalam hikmat Tuhan. Kalau kita kecilkan lagi ayat 5 dan 6, itulah tentang kebergantungan total kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ya. Kita harus betul-betul bergantung hidup kepada Tuhan. Mari nanti kita akan jawab, ya, satu-satu. Percayalah kepada Tuhan, artinya itu bukan sekedar percaya secara intelektual Bapak Ibu, ya, secara otak saja, tetapi sikap total menyerahkan diri termasuk iman kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu kan jalannya mau kemana? Petanya udah tahu, ya, jalannya kemana. Tapi dalam hidup ini kan Bapak Ibu dan saya berbeda, betul nggak? Proses hidupnya berbeda, sangat berbeda. Jangankan begitu, ya, jangankan Bapak Ibu dan saya, dengan anak juga bisa berbeda, dengan siapapun berbeda. Tetapi mari kita belajar. Jadi, ya, bukan sekadar hanya otaknya aja percaya kepada Tuhan itu, tetapi sikap kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dikatakan dengan segenap hatimu. Nah, dengan segenap itu seluruhnya, seutuhnya, percaya sepenuhnya, bukan setengah-setengah, tanpa menyisakan ruang untuk ragu, Bapak Ibu. Ya, mari belajar percaya kepada Tuhan secara total. Ya, ada banyak ketakutan dalam hidup ini, betul nggak, ya? Takut masa depan, takut anak-anak kita gimana, takut kehidupan kita besok itu seperti apa. Mari kita belajar kepada Amsal ini, bagaimana kita harus penuh hati menyerahkan diri kepada Tuhan, segenap hati, ya, jangan ada yang setengah-setengah dan menyisakan ruang untuk ragu. Dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, jangan menjadikan akal budi sebagai landasan utama, apalagi perasaan Bapak Ibu, ya, melainkan kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu seperti kompas tadi, dia selalu menunjukkan sesuatu yang tepat bagi kita. Kalau kita nggak mau percaya kepada firman Tuhan, kita akan apa? Tersesat, ya. Nah, ya, firman Tuhan katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, libatkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya hal rohani, ya, bukan hal rohani semata gitu, tetapi kita udah bagus sih gitu, ya, kita baca firman Tuhan udah bagus, tapi libatkan semuanya itu dalam seluruh kehidupan kita. Kehidupan kita, setiap manusia seperti halnya kita tahu manusia terdiri dari akal budi, ya, ada perasaan, ada sikap,
ada kehendak. Nah, seluruhnya itu harus melibatkan dengan Tuhan. Ya, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan menuntun dan memberi arah yang benar, menghindarkan kita dari kesesatan. Ya, jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah baca firman ini. Kenali Allah kita seperti apa. Ya, kalau Yesaya 35 katakan itu luar biasa. Itu berbicara tentang gembala. Ya, gembala yang baik itu seperti apa dijelaskan. Tetapi ingat bahwa Dia mencari, Dia Tuhan yang membebat kita, Dia Tuhan yang melindungi kita, Dia Tuhan yang memelihara, Dia Allah pemilik alam semesta. Ya, jadi Bapak Ibu, kita lihat dalam Yesaya, siapa yang menghukum bangsa Israel? Ya, orang Mesir, ya, orang Filistin. Siapa pernah mereka? Orang Babel. Tuhan bisa pakai mereka. Tetapi ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka juga dihukum. Jadi tenanglah kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Nggak usah kita pusing-pusing dengan berbagai hal dalam hidup ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Amin. Ya, walaupun mungkin ya uang bulanannya dikurangin, ya. Dulu sekian, sekarang dikurangin. Nggak apa-apa, bersuka cita masih ada. Ya, bersyukur masih ada yang memberi. Masih ada orang yang memperhatikan. Masih ada gereja yang memperhatikan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya punya tagar kan, kita dulu sepakat tagarnya apa? Bersama Tuhan Yesus bisa. Nah, tambah lagi tagarnya, jangan lupa untuk bahagia. Ya, karena hidup ini udah susah Bapak Ibu ya, jangan cari kesusahan lagi. Jangan lupa bahagia. Apapun Bapak Ibu bisa lihat kebahagiaan itu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat bunga itu siapa yang rancangnya? Ternyata saya kan suka dengan daun seri rejeki ya Bapak Ibu ya. Itu terinspirasi banyak di Immanuel itu. Semua di WC ada seri rejeki ya pakai botol. Kata saya. Tapi kemarin saya ke WC-nya Immanuel, ternyata daun seri rejeki itu ada juga yang corak-corak gitu. Luar biasa ya gitu. Saya punya yang cuma hijau doang gitu. Ternyata ada yang corak-corak gitu si daunnya. Wah, saya harus cari lagi nih kata saya itu ya. Saya pakai botol, pakai air udah cukup gitu seri rejeki ya. Kalau ditanam apalagi, wah tingginya bisa setinggi ini Bapak Ibu. Saya punya itu tingginya itu. Nah kalau lihat itu ya, ketika kita dengar kicauan burung kita boleh bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu dari firman Tuhan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Lihat burung di udara, lihat bunga di padang katanya. Dia tidak menanam, tidak menabur, tidak apa, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kamu, ya, apalagi kamu. Ya, jangan lupa apa, Bapak Ibu? Bahagia karena firman Tuhan. Kita mengenal firman Tuhan. Ya, nah, baik Bapak Ibu, apa yang menjadi makna teologisnya? Ayat ini menekankan tentang kedaulatan Allah dalam membimbing umatnya. Manusia cenderung mengandalkan perasaannya, ya, dan pengertiannya, tetapi Allah menuntut penyerahan total kita, baik pengertian, baik perasaan, baik sikap kita, semuanya kita libatkan kepada Tuhan. Kalau dulu, nanti kita belajar ya. Kalau dulu Yeremia 17 ayat ke-7, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana sih saya mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Konkretnya seperti apa sih? Kadang saya juga nggak ngerti gimana ya cara mengandalkan Tuhan. Tuhan yang nggak kelihatan, kita pegang-pegang, kita sandar-sandarkan, nggak bisa Bapak Ibu. Tapi itu bisa terjadi, ya. Ketika kita mengenal firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga arah kita menjadi jelas, itulah cara kita mengandalkan Tuhan.
Ya, kalau firman Tuhan katakan jangan kamu takut, jadi nggak usah takut Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga, mari kita percayakan kepada Tuhan. Ya, kita akan berkata kepada Tuhan, aku tidak khawatir, aku tidak takut. Ya, Mazmur 62 katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti kalau tenang itu kan gak ada ketakutan Bapak Ibu ya. Kalau tenang itu berarti gak ada kecemasan. Kalau tenang itu berarti gak ada kekhawatiran. Nah, hubungan dengan Allah bukan sekedar formal, sekedar hanya saat teduh pagi jam 7 terus sudah gitu. Tetapi intim ya, mengenal dan mengakui Dia dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu nggak sesuatu yang latah kalau Bapak Ibu misalnya kalau tetangga kita kan bilangnya ya mudah-mudahan ya kalau sempat, tapi kebanyakan kalau ngomongnya itu lebih kepada tidak gitu ya, tapi supaya sopan ya pikir ya gimana Tuhan lah nanti gitu ya. Nah ya itu diterjemahkan insya Allah ya. Tapi kebanyakan sih nggak terjadi gitu ya Bapak Ibu ya kalau dia janji seperti itu. Tapi di dalam kekristenan juga bisa bilang kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, saya akan datang. Ya. Kemarin saya karena lewat Ciranjang, saya jadi ingat Yeli ya gitu ya. Yeli kan Pak Hakiman meninggal sekitar 3 minggu yang lalu karena sakit ya, nggak mau makan. Nah, terakhirnya nggak mau makan, ada pelengketan khusus sehingga tidak bisa makan. Terus beritanya nyampe gitu, saya mau datang tadinya, tapi udah dikuburkan Bapak Ibu. Ya udahlah, saya hanya bilang nanti saya akan kunjungi, tapi saya nggak janji ya, gitu ya. Nah pada kesempatan kemarin saya pakai motor, lewat, betul-betul lewat. Jadi saya nyimpang dulu gitu ya, dengan banyak pertimbangan. Wah ini udah agak sore, gimana kalau saya itu, tapi saya pikir saya udah janji juga gitu ya, dan saya bersuka cita ya. Begitu datang ingat saya nangis jadi buka nangis terseduk-seduk ya, udah saya ikutkan ya. Ibunya masih ada tapi nggak bisa jalan, namanya Ibu Yesina ya, jadi ngobrol ya. Terus saya buat dia ketawa ya. Saya bilang hati yang gembira adalah obat yang maju. Terhibur. Mungkin ya ada banyak juga ya di 60 itu merasa kesepian. Kalau ada orang yang nengok senang juga. Ya makanya nanti saya punya waktu buat nengokin di 60 ya Bapak Ibu ya. Karena dia sumringah gitu. Wah itu. Tapi kalau saya bilang sesuatu nangis lagi gitu ya, saya ibu lagi, nangis lagi, saya ibu lagi. Tapi ya saya bersuka cita begitu. Ada banyak hal dalam hidup ini Bapak Ibu ya, dalam banyak kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Nah, tokoh Alkitab itu kita bisa lihat Saul. Saul itu takut dalam 1 Samuel 13:14 nanti Bapak Ibu bisa baca. Saul takut ditinggalkan rakyatnya. Ya, makanya ia terburu-buru mempersembahkan korban. Seharusnya dia menunggu Samuel ya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, karena nggak boleh gitu ya. Pada zaman dulu hanya seorang imam yang bisa mempersembahkan, raja pun nggak bisa ya. Nah akhirnya ya kehilangan berkat kepemimpinan, dan kita tahu perjalanan Saul seperti apa. Ketika dia tidak taat kepada firman Tuhan, dia hancur Bapak Ibu ya. Malah dikatakan dalam beberapa ayat dia dirasuk sama setan, rasuk sama iblis gitu ya, karena dia kosong dia. Nah Bapak Ibu mau pilih yang mana? Apakah mau pilih Daniel? Daniel tidak digerakkan oleh rasa takut meski dilarang untuk berdoa ya, dia tetap setia kepada firman-Nya. Dan bagaimana Daniel menjadi orang kedua di Babel ya, diangkat Tuhan sedemikian luar biasa. Dia diselamatkan dari mulut singa, dan kita tahu akhir ceritanya Daniel seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat orang yang arah hidupnya
dikendalikan oleh firman Tuhan dan yang tidak dikendalikan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari tokoh ini. Bagaimana kita bisa diarahkan oleh kebenaran, bukan karena perasaan. Ada 4 hal, 4 pola hidup. Ya, ada berapa Bapak Ibu? 4 pola hidup yang diarahkan oleh kebenaran, yaitu tentang arah. Kita berbicara tentang arah. Arah itu jurusan, tujuan, maksud dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang arah itu adalah akuilah Tuhan dalam segala jalanmu. Kita sudah belajar di dalam tadi Amsal 3 ayat 5 dan 6 bahwa kita belajar tentang akuilah Tuhan dalam segala jalanmu. Ya, di Amsal 3 ayat yang ke-6a dijelaskan. Kata akuilah itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah yada, yang berarti mengenal secara pribadi. Bapak Ibu sudah mengenal secara pribadi dengan Tuhan atau sekedar tahu? Kalau dalam bahasa Yunani itu ginosko, ya, bukan oida. Kalau oida, saya tahu Pak Farhan sebagai wali kota. Tapi apakah saya ginosko dengan beliau? Enggak. Ginoskonya adalah istrinya. Istrinya Pak Farhan pasti dia tahu siapa Pak Farhan, yang luar dan dalamnya. Seperti itu. Ya. Apakah Bapak Ibu hanya tahu bahwa oh ya saya percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat? Tapi apakah Bapak Ibu mengenal Tuhan sehingga Bapak Ibu bilang betul-betul aku percaya. Aku mengaku bahwa Engkaulah Tuhan di dalam segala jalan kita, ya. Mengaku Tuhan artinya melibatkan Dia dalam setiap langkah hidup kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, keputusan besar ataupun kecil dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, ya, mari serahkan sama Tuhan. Sampai saya harus ketika saya berpikir untuk saya bekerja kembali, saya juga minta petunjuk Tuhan, ya. Saya pengen kerja di antara asuransi dan properti. Saya pikir udah properti aja, karena saya lebih mengenal properti daripada asuransi. Jadi Bapak Ibu, apakah hal itu kecil atau besar? Tidak masalah Bapak Ibu, tetapi mari kita berjalan dengan Tuhan. Apapun keputusanmu hari ini, mari serahkan sama Tuhan. Ini mah kecil, sepele. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya mau makan, minum, pakai hari ini? Tuhan tolong, ya. Sehingga kalau kita berdoa seperti itu, ketika kita ada di dalam situasi itu, kita bisa bersyukur sama Tuhan, betul? Melihat bagaimana tuntunan tangan Tuhan. Ya tandanya gini aja. Saya kan udah tanya, bagaimana sih syaratnya? Oh iya kok, ada yang umur 60 tahun nggak diterima. Saya 60, ya saya masih 56 lagi. Tapi kenapa nggak diterima? Nggak diterimanya karena mau jadi marketing tapi diem aja katanya gitu. Si bosnya nggak cocok. Nah berarti kalau nanti saya wawancara dan diterima, ya sudah itu jelas gitu, ya. Tapi kalau misalnya wawancara nggak diterima, ya sudah berarti itu bukan itunya. Tapi tetap harus ada aksi ya Bapak Ibu, ya. Tidak wah saya nunggu karena saya pengen audio gitu, ya. Talk show gitu, ya. Kamu boleh lakukan ini. Ya boleh, bisa aja Bapak Ibu. Tapi tidak semuanya harus begitu Bapak Ibu, ya. Jalankan saja. Ketika jalan menemui kesulitan dan kita udah katakan itu bukan di situ, ya sudah ada damai sejahtera. Dan bagaimana kalau itu terjadi? Kita juga boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memimpin dan menolong. Itu hal hal seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa lakukan itu. Ketika mau mengambil keputusan pindah pekerjaan atau mau mengambil sesuatu, ya. Tidak mengharapkan juga orang-orang untuk berdoa dari doa orang-orang lainnya. Dan kalau setiap pagi saya berdoa buat anak-anak saya supaya Tuhan yang tuntun ketika dia memilih segala sesuatu ada pilihan yang benar, yang baik. Ya walaupun mungkin mereka minta tanda juga kepada Tuhan, ya serahkan kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan itu. Itu artinya melibatkan Tuhan
dan akuilah Tuhan dalam segala jalanmu, itu seperti itu. Ngobrol sama Tuhan kapanpun. Saya bilang sama Ibu Yesina, kata saya tadi, Ibu, kata saya bilang ya, Ibu bisa berdoa sama Tuhan. Kalau rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa sedih, ada Tuhan, saya bilang ya, bisa ngobrol. Ngobrolnya kapan? 24 jam Bapak Ibu. Ada nggak di sini pasangannya yang bisa menerima dengerin 24 jam? Kayaknya nggak ada. Aku juga sibuk, aku juga banyak kerjaan, aku juga capek, ya. Jadi Bapak Ibu, ya mari hari ini ya kita punya declare atau punya keputusan untuk melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Itu artinya akuilah Dia dalam segala jalanmu, akuilah Tuhan dalam segala jalan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Dari kata arah itu adalah ini, rendahkan hati, jangan bersandar pada pengambilan sendiri. Ya Tuhan, saya masih bersyukur hari ini ya. Banyak hal yang saya pikirkan, banyak hal yang membuat ya kalau ini curhat aja Bapak Ibu ya. Kalau mau dengar nggak apa-apa, kalau nggak mau dengar juga nggak apa-apa. Ya, ada banyak hal seorang pemimpin banyak dituntut. Makanya kenapa sedikit orang untuk dipilih jadi pemimpin. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Nah kalau jadi pemimpin harus jadi contoh, harus jadi teladan. Walaupun dalam keadaan apapun. Ya. Nah saya belajar juga. Wah ada banyak bilang kalau pemimpinnya udah lesu, apalagi jemaatnya. Betul juga ya Bapak Ibu ya. Kalau pemimpinnya nggak karuan gitu, bagaimana dia bisa memimpin? Ya hari ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga mungkin ada banyak hal yang mungkin menekan Bapak Ibu dan lain sebagainya. Manusia cenderung untuk itu. Tetapi firman Tuhan katakan di sini adalah rendahkan hati, bersandar pada pengabdianmu sendiri. Seperti dalam Amsal 3 ayat 5b. Dan janganlah bersandar kepada pengabdianmu sendiri. Ya. Manusia cenderung merasa tahu apa yang terbaik bagi dirinya, padahal pengertiannya terbatas. Ya saya nggak tahu juga ya ketika saya menjalani untuk bekerja kembali apakah itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Saya juga nggak ngerti. Makanya saya harus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang Maha tahu betul ya. Sehingga jalan kita ini jalan yang enak gitu untuk kita lalui, kita jalani, dan kita nggak pernah ragu. Ya seperti saya balik dari Jakarta ke Bandung, dan itu juga berbeda ketika saya datang di Jakarta dari Bandung ke Jakarta, beda banget jalannya gitu ya. Saya nggak tahu kenapa bisa berbeda banget gitu ya. Padahal saya lebih suka dulu mungkin dari arah itu gitu ya, dari arah Bandung ke Jakarta. Wah ini jalanannya Bapak Ibu ya, jalanannya macet di Padalarang. Udah gitu jalanannya kalau mobil mungkin nggak kerasa ya, tapi kalau motor itu jalannya itu nggak rata gitu, bergelombang. Wah saya yang ngeri itu ya ketika saya mau nyiap itu jalannya ternyata bergelombang. Wah baru ngerasa gitu ya, nggak jadi loh nyiapnya. Takut saya terpelanting ya ditiles gitu ya. Jadi ya, nah Bapak Ibu, mengenai rendahkan hati berarti mengakui bahwa Tuhan itu lebih tahu. Ya, jangan sok gitu ya, jangan sok kita pikir. Nah, kesombongan rohani muncul ketika kita berpikir kita bisa jalan sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu bisa sih jalan sendiri, cuma atrok-atrokan kalau bahasa Jermannya. Tahu atrok-atrokan? Atrok-atrokan itu ya jalannya kayaknya nggak mulus gitu, banyak berhentinya, banyak mikirnya, ya banyak seperti itu. Nah mari kita akan rendah hati. Saya belajar minggu ini untuk merendahkan hati ya Bapak Ibu ya, walaupun jiwa bergejolak gitu. Tapi saya belajar karena firman Tuhan mengajarkan untuk rendah hati ya sudah. Ya, belajar untuk sabar,
belajar untuk menerima setiap keadaan sambil juga berusaha, tapi ya maksudnya tidak hanya ya udahlah menyerah gitu, tidak Bapak Ibu ya. Mari kita akan belajar, tapi mari kita lebih melibatkan Tuhan. Yang ketiga adalah, nah ini yang paling penting, andalkan firman bukan perasaan. Ya, kenapa bukan perasaan? Karena perasaan itu sering berubah-ubah. Ya, kalau hari ini lagi senang, semua ditraktir. Kalau lagi susah, semua dimarahin, gitu ya. Semua dimusuhin. Enggak begitu ya. Tapi kita mau belajar, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu seperti dalam Amsal 3:5. Perasaan manusia sering berubah, tapi firman Tuhan itu adalah kekal. Mengandalkan firman Tuhan berarti menjadikan kebenaran Alkitab itu sebagai kompas yang hidup. Ya Bapak Ibu ya, berbahagialah orang yang baca firman Tuhan. Walaupun mungkin, wah ini firman Tuhan itu apa sih ceritanya, apa sih maksudnya? Tapi nggak apa-apa, terus Bapak Ibu terus. Nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan Bapak Ibu, memberikan kekuatan buat Bapak Ibu, sehingga ketika kita menghadapi udah klik, gitu ya. Kalau kosong, apa yang mau diklik? Diklik, macet. Ya. Tapi kalau semuanya udah ada, biarlah firman Tuhan itu memberikan arah hidup kita, ya dengan jelas. Nah, keputusan yang diambil karena emosi sering menyesatkan, tetapi keputusan berdasarkan firman Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Mau coba, Bapak Ibu? Ya, coba ya. Coba kita mengandalkan Tuhan. Janji-janji Tuhan ada berapa katanya? 7.427. 7.487. Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Itu yang akan menguatkan kita menjalani hidup ini sampai kepada kekekalan. Ya, kalau yang percaya kepada Yesus Tuhan, Bapak Ibu sudah ada jaminannya. Jadi nggak usah harus berjuang untuk keselamatan Bapak Ibu untuk masuk surga. Tidak, hanya kepada mengaku kepada Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan sebagai juru selamatku. Ya, dengan di hati percaya dan mengaku dengan mulut kita, Tuhan betul, aku percaya kepada Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat. Itu cukup, nggak harus mengusahakan apapun keselamatan itu ya Bapak Ibu ya. Wah, saya usahakan dengan amal selamat supaya saya selamat, enggak. Atau Bapak Ibu apa yang lebih ekstrim gitu, enggak Bapak Ibu ya. Hanya percaya, mengaku Bapak Ibu sudah selamat. Itu keselamatan. Jadi yang Bapak Ibu usahakan itu apa? Ketika kita hidup di dunia ini, ya peta jalannya sudah ada, petanya sudah ada. Tinggal Bapak Ibu jalani bersama dengan firman Tuhan. Ya, jadi andalkan firman Tuhan, bukan perasaan. Ya, jadi harus baca ya Bapak Ibu ya. Yang belum baca yuk, mari gabung aja, nggak apa-apa. Walaupun di tengah-tengah atau di penghujung ya sekian juga boleh ya Bapak Ibu, daripada enggak ya. Daripada nontonnya drakor aja, drakor bisa berjam-jam, baca firman Tuhan 15 menit, aduh susah banget ya. Betul ya Bapak Ibu ya, pengalaman drakor sangat menarik daripada firman Tuhan. Enggak Bapak Ibu ya, drakor enggak tambah pusing lihat itu, kok perjalanan hidupnya kok gitu ya, enggak seperti sama saya gitu ya. Aduh saya kok jadi begini begitu ya. Tapi firman Tuhan memberikan hidup buat Bapak Ibu. Yang terakhir adalah hidupmu diluruskan oleh Tuhan. Nah, jika kita dikatakan maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata meluruskan dalam Ibrani artinya yasar. Berarti membuat rata, menuntun, mengarahkan dengan benar. Lebih enak jalan tol atau enak jalan biasa? Kalau Bapak Ibu jalan biasa ya, saya udah berpikir ya, ketika jalan Jonggol mau naik itu ya, lewat mobil, wah Bapak Ibu bisa mungkin 10 jam deh. Kalau motor ketika udah macet kan masih bisa ke kiri, ke kanan, terus ya. Wah nyiapnya saya mungkin udah ada belasan atau puluhan mobil. Kalau pakai mobil, wah enak pakai tol Bapak Ibu ya.
Walaupun jalannya saya perkirakan di map di Google Map itu sekitar 4 sampai 5 jam. Ya itu kalau jalannya lancar ya Bapak Ibu ya. Tapi mari kita akan belajar bahwa Tuhan tidak hanya memberi petunjuk arah, tetapi jika Dia juga mempersiapkan jalan kita. Dan kadang Tuhan meluruskan jalan kita dengan mengoreksi langkah kita. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi kita belajar, kalau kita dikoreksi, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa inilah jalan lurus yang tidak menyesatkan. Percayalah kepada Tuhan. Mau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, lebih kepada perasaannya? Ya, mari kita belajar. Jangan cepat mengambil keputusan karena emosi. Saat marah, takut, kecewa, jangan terburu-buru bertindak. Tanya sama firman Tuhan, apakah langkah ini sesuai kebenaran atau hanya mengikuti perasaan? Berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus dalam setiap keputusan Bapak Ibu ya. Rendahkan hati untuk belajar dari nasihat rohani, dari firman, bukan hanya mengandalkan pikiran sendiri. Itu yang kita mau lakukan. Ada tantangannya? Ada Bapak Ibu. Sebelum mengambil keputusan penting, tanyakan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau hanya dorongan perasaan. Uji setiap langkah itu dengan firman, bukan hanya sekedar perasaan. Ya, nah, ada kabar baiknya. Selalu ya firman Tuhan itu selalu ada kabar baik. Ya, seperti kabar baik yang nanti kita akan makan, minum ya dari perjamuan kudus. Kabar baik, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, hanya Yesus Tuhan, Nabi sekalipun tidak pernah berani. Dia mengatakan ego eimi. Dia katakan akulah, ya, menunjuk kepada dirinya sendiri, karena Dialah Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Tuhan itulah jalan kebenaran. Dan apapun yang dikatakan Yesus Tuhan, mari kita ikuti. Kalau engkau sebagai murid-murid Tuhan ya, kita sering tersesat karena mengikuti perasaan, tetapi Yesus datang sebagai arah yang benar menuju kepada Bapa. Di kayu salib Dia menebus kita yang tersesat dan mengarahkan kita kembali ke jalan keselamatan. Ya, ada 4M Bapak Ibu. Kita menerima, jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh perasaan yang berubah-ubah. Mari kita diarahkan oleh kebenaran yang kekal dalam firman Tuhan. Dan jika kita percaya dan mengakuinya, Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Sudahkah kita menjadi berkat ya di tempat kita berada? Lalu lakukan 4 pola tadi ya. Akuilah Tuhan, rendahkan hatimu, andalkan firman, dan hidup yang diluruskan. 4 pola hidup ini memberikan kita jalan yang rata, yang lurus, yang tidak tersesatkan. Karena kita belajar dari firman. Ceritakan pelajaran ini, berbagi berkat. Pada akhirnya, maukah Bapak Ibu diarahkan oleh kebenaran, bukan perasaan? Jangan lupa bahagia bersama dengan Tuhan Yesus, pasti bisa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau, kepada Allah, Sang Pemilik langit dan bumi.